Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Al-Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kemarin kita telah membacakan muqaddimah dari kitab ini, yang mana beliau menyebutkan bahwa di antara hal yang paling membantu untuk kita mengagungkan ilmu adalah kita mesti memahami ma'aqida ta'zimihi. Kita harus memahami, mengenali simpul-simpul pengagungan ilmu. Kalau kita sudah fahami dan kita betul-betul menjalankan hal ini di dalam proses kita menuntut ilmu syar'i, maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang mengagungkan ilmu itu. Dan saya ingatkan bahwa sebesar apa hati kita mengagungkan ilmu, maka sebesar itu pula lah hati kita akan ditempati oleh ilmu. Nah, sekarang kita masuk al-ma'qidul awal. Simpul yang pertama. Simpul yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilmi. Tathiru wi'a'il ilmi, yaitu mensucikan atau membersihkan wadahnya ilmu. Mensucikan, membersihkan wadahnya ilmu. Apa itu wadahnya ilmu? Beliau mengatakan wa huwal qalbu. Wadahnya ilmu itu adalah hati. Artinya orang yang mau belajar, menuntut ilmu, maka hal yang pertama yang perlu untuk dia perhatikan adalah kebersihan hatinya, kesucian hatinya. Karena hati inilah tempatnya ilmu. Kalau hati kita kotor, maka hati itu akan sulit untuk ditempati ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang agung, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. Sesuatu yang agung, mulia itu tidak mungkin menempati sesuatu yang kotor. Maka hati apabila kotor, maka dia tidak akan dimasuki oleh ilmu. Maka beliau mengatakan wa bihasabi taharatil qalbi, maka sesuai dengan sucinya hati, bersihnya hati, yadkhuluhu al-ilmu. Jadi sesuai dengan bersihnya hati, maka begitu jugalah ilmu itu akan masuk di dalam hati. Artinya sebesar apa bersihnya hati, maka sebesar ilmu itulah ilmu akan menempati hati kita. Wa idzazdada taharatuhu, apabila kesuciannya, kebersihannya hati itu bertambah, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka penerimaannya terhadap ilmu itu juga akan bertambah. Jadi semakin suci, semakin bersih hati seorang, maka semakin hati itu akan besar penerimaannya terhadap ilmu. Nah, makanya kalau ada orang yang mengatakan, kenapa saya ini susah menghafal, kenapa saya ini susah memahami ilmu, satu hadis yang saya hafal hari ini, besok mau pindah hadis kedua sudah lupa yang kemarin. Yang perlu dikoreksi barangkali adalah hati kita yang tidak bersih, hati kita yang kotor. Maka perlu untuk membersihkan hati. Faman arada hayazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka barang siapa yang hendak mendapatkan ilmu yang banyak, maka hendaknya dia mensucikan hatinya, mensucikan batinnya. Hendaknya dia menghiasi batinnya, memperindah batinnya. Wa yutahhiru qalbahu min najasatihi,
Dan hendaknya dia mensucikan hatinya dari najis-najis yang biasa menempati hati itu, yang biasa melekat di hati. Iya. Fal ilmu jauharatun latif, kata beliau. Maka ilmu itu adalah, dia adalah jauharah, ya. Ilmu itu adalah jauharatun, dia adalah permata latif, ya. Permata yang indah, la yasluhu illa lil qalbi an-nadhif. Yang ilmu itu tidak cocok, tidak layak kecuali untuk hati yang bersih. Jadi ilmu itu adalah jauhar, dia permata yang baik, permata yang mulia, permata yang bersih dia. Ya. Nah, karena dia sifatnya latif, maka dia tidak cocok, ilmu ini tidak cocok, ya, untuk dimiliki, tidak cocok untuk menempati illa lil qalbil an-nadhif, kecuali hati yang bersih. Baik. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Dan kesucian hati itu kembali kepada dua pokok yang agung. Ya, kesucian hati itu kembali kepada dua aslaini 'azimaini. Dua pokok yang agung. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat. Ya. Jadi kotoran dan najis yang perlu untuk dihilangkan dari hati kita itu kembali kepada dua. Artinya tidak lepas dari dua ini kotoran. Ya kan banyak macam-macamnya, tapi intinya dua ini. Salah satu dari keduanya adalah membersihkan hati dari najis-najis syubhat. Membersihkan hati dari najis-najis syubhat. Jadi syubhat ini kotoran. Apa itu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang meragu-ragukan hati seseorang. Ya, syubhat. Ya, ketika masuk di dalam hati ini akan meragukan kita tentang sesuatu yang sebelumnya kita sudah yakini. Kadang seperti itu. Ini syubhat bahayanya. Ya, maka syubhat ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya. Wal akhar, kemudian yang kedua adalah taharatuhu min najasati syahwat. Membersihkan hati dari najis-najis syahwat. Membersihkan hati dari najis syahwat. Ini dua yang kita perlu bersihkan hati kita darinya. Itu yang pertama syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Ya, syubhat ini dia dihilangkan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dihilangkan dengan ilmu. Ya, karena syubhat adalah sesuatu yang meragukan. Ya, maka untuk menghilangkan keraguan ini kita harus belajar. Kita harus terus belajar. Kemudian yang kedua adalah syahwat. Ya. Dan syahwat ini dihilangkan dengan apa? Dihilangkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dengan takwa, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza kunta tastahi min nadhri makhluqin, kata beliau, apabila Anda malu, ya, dari pandangan makhluk, mithliki, yang sama seperti dirimu, ila waskhi thawbik, kepada kotornya pakaianmu. Jadi apabila Anda malu, ya, malu dari pandangan manusia yang sama seperti kita,
ketika dia melihat pakaian kita yang kotor, kita malu. Pakaian kita kotor, kita malu. Tampil di hadapan manusia dengan pakaian yang kotor. Apalagi kalau ada undangan resmi dari presiden, ada undangan resmi dari bupati, ada undangan resmi dari orang-orang yang terhormat, yang ditokohkan. Kira-kira mau tidak kita pakai pakaian kotor yang baru saja kita pakai di kebun, mencangkul, membajak sawah? Kita datang dengan posisi seperti itu, keadaan seperti itu di hadapan orang yang terhormat yang mengundang kita. Tentu tidak mungkin, kita malu. Dilihat orang, ya, kalau pakaian kita kotor kita tidak malu. Pasti kita akan pakai pakaian yang indah, pakaian yang baik. Nah, kalau kita malu kepada pandangan manusia yang melihat pakaian kita yang kotor, maka fastahi min nadharillah ila qalbik. Maka seharusnya kita ini malu dari pandangan Allah ketika Allah melihat kotornya hati kita. Manusia tidak bisa melihat hati kita. Mereka tidak bisa meraba, melihat, mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bersih tidak kotor hati kita ini? Bersih tidak? Atau kotor hati kita? Karena kadang, ya, bersihnya kotornya hati, ya, kadang yang kotornya hati itu biasa terlihat dari perbuatan seseorang. Ya, tapi yang bisa mendeteksi itu hanya orang yang punya ilmu. Ya, hanya yang punya ilmu. Ya, karena banyak orang juga nampaknya, kelihatannya dia ini orang bersih hatinya, padahal hatinya sangat kotor. Ya, seperti misalnya ahlul bidah. Ahlul bidah, ya, kalau dilihat barangkali dia ini orang yang banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, tapi karena dia ahlul bidah, maka pasti hatinya kotor. Ya, kotor dengan apa? Syubhat. Ya. Maka fastahi min nadhari Allahi ila qalbik. Maka malulah engkau dari pandangan Allah kepada hatimu ketika hati kita kotor. Wa fihi ihadun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Ya, di dalam hati kita ada, dalam hati kita ada, ya, ihan, ya, ada dendam, ya, ada kemarahan dalam hati kita, ya, wabalaya, dan ada bencana dalam hati kita, wazunubun, dalam hati kita ada dosa-dosa, wa khataya, ada kesalahan-kesalahan. Nah, harusnya kita malu kepada Allah ketika Allah melihat hati kita, sementara hati kita ini penuh dengan dendam, kemarahan, ya, dari kita banyak kegoncangan, dalam hati kita banyak dosa, ya, banyak kesalahan-kesalahan. Ya, maka ini beliau mengajak kita untuk merenung. Ya, saya ini kan malu kalau orang lihat pakaian saya kotor. Nah, sekarang Allah yang melihat hati saya, yang tahu isi hati saya, kenapa saya tidak malu kepada Allah kalau hati saya kotor? Ya, artinya apa? Sebagaimana kita membersihkan pakaian kita, ya, agar supaya kita ini tidak malu dilihat manusia, maka sepantasnya kita juga membersihkan hati kita. Sepantasnya untuk kita membersihkan hati kita. Ya, karena hati kita kotor itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahih Muslim, maka dalam sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk badan kalian, bentuk tubuh kalian, penampilan kita, pakaian kita, gagah tidak kita, hitam putihnya, Allah tidak lihat itu. Bukan itu yang menjadi ukuran seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bentuknya kita ini, bukan. Walaupun Anda gagah, tapi kalau Anda bermaksiat kepada Allah, maka Anda ini orang hina. Walaupun Anda berkulit putih, ya, kalau Anda bermaksiat kepada Allah, maka Anda ini orang hina. Walaupun Anda kulitnya hitam, tapi Anda bertakwa kepada Allah, maka Anda mulia di hadapan Allah. Walaupun kita ini jelek, walaupun kita jelek, gempor, hancur, tapi kita bertakwa, hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bertakwa kepada Allah, maka kita ini akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Ya, jadi la innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk badanmu, bentuk tubuhmu, bagaimana perawakanmu. Allah tidak lihat bagaimana pakaianmu. Ya, wa amwalikum, dan Allah juga tidak melihat, menilai Anda dengan harta.
Walaupun Anda kaya, kalau Anda bermaksiat, Anda kafir, maka Anda jauh dari Allah, Anda hina di hadapan Allah. Tapi Anda miskin tapi Anda bertakwa kepada Allah, maka Allah hanya melihat ketakwaan. Itu yang Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ini yang dilihat oleh Allah. Ya, hati dan amal kita. Maka sepantasnya bagi seseorang itu untuk memperhatikan kebersihan hatinya. Karena Allah melihat hati kita. Ya. Bahkan di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Yang dua ini selalu kita harapkan ketika di dunia. Orang yang tidak punya harta di dunia ini yang diharapkan apa? Dia cari harta. Yang sudah punya harta menikah, yang dia harapkan setelah menikah punya anak. Ya, dua perkara yang sangat dicari oleh manusia di dunia ini. Tapi ada satu hari itu hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari dendam, permusuhan, hati yang bersih dari dengki, ya, hati yang bersih dari kesombongan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya. Inilah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti ketika dia membawa hatinya dan hatinya selamat, ya, dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, khususnya kesyirikan. Taib. Ya, ini yang Allah melihat hati kita. Kemudian Allah juga melihat amal kita. Allah melihat hati kalian dan amal. Sebenarnya hati itu kalau dia baik maka pasti menghasilkan amal yang baik. Pasti menghasilkan amal yang baik, amal yang benar. Jadi ada hubungan antara hati dengan amal. Ya, di mana hati itu kalau dia baik maka pasti amalnya juga baik. Ya, karena Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah ila idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Dalam hati itu ada segumpal darah, kalau segumpal daging, kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Ya. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka akan jeleklah, rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Artinya hati ini, ya, dia itu adalah rajanya anggota badan kita. Kalau dia baik, maka dia akan menuntun anggota badan kita ini kepada kebaikan. Dia akan menuntun lisan kita untuk mengatakan yang baik, untuk mengatakan yang benar. Dia akan menuntun kaki kita, tangan kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuntun fikiran kita untuk memikirkan yang baik-baik. Akan menuntun penglihatan kita untuk melihat yang benar, yang baik. Menuntun telinga kita untuk mendengarkan yang baik. Ya. Ini orang yang hatinya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka dia akan menuntun mulutnya, lidahnya untuk mengatakan yang jelek, pandangannya untuk melihat yang jelek, telinganya untuk mendengar yang jelek, dan anggota badannya untuk melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah. Ya. Baik, ini yang dilihat oleh Allah. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan man tahara qalbahu fihi al-ilmu hallah. Barang siapa yang membersihkan hatinya, ya, maka ilmu itu akan masuk ke dalam hati itu. Ilmu akan masuk ke dalam hati jika hati itu bersih. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahal. Ya, dan barang siapa yang tidak mengangkat najis dari hatinya, mengangkat kotoran dari hatinya, maka ilmu itu akan meninggalkannya dan ilmu akan pergi. Ilmu pergi. Ya. Jadi kalau dalam hatinya sudah ada ilmu lalu dia kotori ilmu itu, ya, dengan najis, dengan maksiat, dengan syubhat, maka ilmu akan pergi. Ilmu akan pergi. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah
Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i datang kepadanya dan menyetor hadis Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, ya, dengan begitu lancarnya Imam Syafi'i menyampaikan hadis itu, maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, inni arallah qad alqa ala qalbika nur, ya, qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat Allah telah memasukkan di dalam hatimu cahaya, jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat. Artinya maksiat ini akan mengotori hati, dan kalau hati kotor maka ilmu akan pergi. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu juga pernah mengatakan, beliau mengatakan syakautu ila waki su'a hifzi. Ya, aku pernah mengadu kepada siapa? Aku pernah mengadu kepada Al-Imam Waqi Ibnul Jarrah, gurunya beliau, tentang jeleknya hafalanku. Jadi dia merasa jeleknya hafalannya. Ya, padahal luar biasa Imam Syafi'i ini. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Syafi'i membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Ya, fa innal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'tali asi. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka siapa yang ingin mendapatkan ilmu, jauhi maksiat, maka insya Allah ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Siapa yang ingin ilmu yang banyak untuk memperbaiki keyakinannya, memperbaiki amalnya, maka hendaknya dia meninggalkan maksiat, supaya ilmu ini juga semakin banyak memasuki hati kita. Ya, supaya ilmu semakin banyak memasuki hati kita. Ya. Maksiat ini betul-betul dia sangat kuat di dalam merusak ilmu kita, di dalam menghilangkan hafalan kita. Ya, Imam Syafi'i disebutkan bahwa beliau pernah melihat kaki seorang wanita. Beliau melihat betis seorang wanita. Itu pun tanpa sengaja beliau lihat. Ya. Maka setelah beliau lihat, ya, maka beliau merasakan hilang hafalannya 40 bab. Bukan 40 hadis, 40 bab. Ya, satu bab itu kan terdiri dari beberapa hadis. Hilang hafalannya 40 bab. Itu dahsyatnya maksiat itu. Jadi kalau macam kita ini melihat lebih dari betis, ya bukan lagi tidak sengaja, sudah luar biasa sengajanya. Anda mengatakan, tidak ada hafalanku yang hilang. Ya memang karena hafalan kita itu tidak ada apa-apanya. Hafalan kita itu sedikit sekali. Jadi, ya, apa yang mau hilang kalau sedikit hafalannya? Kalau orang yang punya banyak hafalan, semisal ya ulama kita, kalau dia melihat maksiat, maka ini akan sangat mempengaruhi ilmunya, karena sangat banyaknya ilmu yang ada di dalam hati mereka. Kemudian qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, haramun ala qalbin, haram atas hati itu, ay yudkhilahu an-nur, haram bagi hati itu untuk dimasuki cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahullah azza wa jalla, sementara di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi haram atas hati itu untuk dimasuki ilmu, sementara di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi haram, artinya ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati kalau dalam hati kita ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, ada kesombongan, ada kedengkian dalam hati kita, ada syirik di dalam hati kita. Ya, ada dengki dalam hati kita, ada permusuhan dengan orang lain di dalam hati kita. Maka ini semua perlu dibersihkan. Ya, di dalam hati kita, ya barulah setelah itu ilmu itu akan masuk ke dalam hati seseorang. Baik. Kita cukupkan pelajaran yang pertama ini dari sini. Ya, subhanakallahumma bihamdih, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.